Shalom saudara, apa kabar? Siap diberkati kami? Amin. Kembali jumpa dengan saya, Pendeta Mulyawan Wiryanata. Senantiasa saya berdoa dimanapun saudara berada. Kalau saudara percaya, saudara pasti akan dilindungi, saudara pasti akan dijagai, saudara pasti diberkati. Amin. Siap diberkati? Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak. Kembali kami boleh menikmati firman-Mu, berbicara pada setiap kami Bapa, hikmat-Mu menuntun setiap kami. Taruhkan perkataan-Mu di atas mulut bibir hamba-Mu, sehingga berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, menjangkau mereka Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan. Oleh karena kebenaran firman-Mu memerdekakan mereka. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami, semua yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Mari buka bersama dengan saya Lukas 19 ayat 11 sampai 13. 11. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Oh, haleluya saudara. Luar biasa ini ayat. Kita tidak selesaikan pembacaannya. Saudara tahu kan, 10 mina, 5 mina, 1 mina. Ada juga yang lain, talenta, 5 talenta, 3 talenta, 1 talenta. Oke, hari ini 10 mina, 5 mina, dan 1 mina. Karena mereka bertanya, karena Yesus sudah dekat Yerusalem, Yesus akan dimuliakan. Mereka berpikir kerajaan Allah ada. Saudara, yang luar biasa di sini adalah ayat yang ke-13. Saya rindu, saya kagum, saya baru melihat. Luar biasa. 13. Dia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini. Lihat, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. New King James, saudara. Kalau saudara baca di dalam New King James, ya, tulisannya berkata apa? Do business. Ya, do business till I come. Okay? Do business. Do business till I come. Kita, selama Tuhan pergi ke surga, kita masih ada di dunia. Tuhan berkata, lakukanlah bisnis sampai aku datang kembali. Saudara, apa yang saudara tahu mengenai Tuhan? Rupa seperti apa yang saudara tahu mengenai Tuhan? Allah yang mengasihi, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa, mujizatnya, kuasanya, Allah yang seperti itu. Tapi hari ini ada wajah yang lain yang kita melihat. Itulah Tuhan. Do business. Kita disuruh bisnis sampai dia datang menjemput kita kembali. Pak, ini teologi kemakmuran dong Pak. Kok bicaranya duit? Kenapa rupa-rupa? Yesus kok bisa berupa-rupa? Sebenarnya seperti apa? Yesusnya sama, rupanya bisa berbeda-beda menurut saudara, pandangan saudara, dan siapa saudara yang saudara percayanya dan saudara alami seperti apa. Contohnya begini saudara, saya Mulyawan. Di rumah, istri saya manggil saya Yayang. Iya, ya cuman dia yang boleh manggil saya Yayang. Saudara tidak boleh manggil saya Yayang. Tidak boleh. Oke, itu dosa kata Tuhan. Haleluya. Oke, istri saya panggil saya Yayang. Saya Yayang, nama saya Mulyawan. Anak saya panggil saya Papi. Terus pembantu saya panggilnya Tuan. Tuan, Papi, Yayang. Orangnya sama. Tapi buat pembantu saya adalah Tuan. Buat anak saya adalah Bapak. Buat istri saya adalah Yayangnya. Kalau saya
pelayanan, orang manggil saya pendeta. Saudara, itulah yang saya katakan. Rupa seperti apa yang kau kenal daripada Yesus. Kita mengenal dia, oh dia yang mengasihi, dia yang mengampuni, dia yang menyembuhkan, dia yang melepaskan, dia yang membebaskan. Tapi hari ini kita mau belajar dia investor. Apa saudara? Dia investor. Dia mau nanam modal buat saudara dan saya. Dan dia mau modal itu dikelola bisnis sampai dia datang kembali. Amin. Ya, saya ulang. Dia sebagai investor. Dia nanam modal kepada kita. Dan dia mau kita bisnis sampai dia datang lagi. Pak, kapan Yesus kasih saya modal, Pak? Kebetulan banget nih, saya perlu modal kerja. Saudara, modal seperti apa yang ada dalam pikiranmu tidak seperti apa yang Tuhan katakan. Dia sudah memberikan modal buat saudara dan saya. Modalnya, karunia-karunia, talenta-talenta yang dia berikan. Saudara, ada orang yang nyanyi, ada orang yang suaranya bagus waktu untuk nyanyi. Apa yang dia lakukan? Dia tidak membuat, dia tidak ngasah itu, dia tidak buat itu suara jadi bagus. Itu dah talenta yang diberikan Tuhan. Ya, dan itulah modal yang dia taruh, dia berikan buat saudara dan saya. Oke, pakai suara yang bagus, berbisnis sampai dia datang. Amin. Ada orang fasih lidah, ada orang otaknya encer, ada orang bisnisnya. Kalau dia bisnis, itu talenta-talenta yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Dan ingat, pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Bisnis dengan apa yang Tuhan berikan. Dan Tuhan sebagai investor, dia akan minta keuntungannya. Dia akan minta pertanggungjawaban daripada apa yang dia sudah berikan. Amin. Ya, ini saudara, kita lihat sekarang. Bisnisnya Tuhan itu seperti apa? Ini Yohanes 4, 31 sampai dengan 34. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi dia berkata kepada mereka, murid-muridnya dan perempuan wanita di perempuan Samaria, kepadaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Lihat, makanan ada padaku yang tidak kamu kenal. Apa makanannya? Maka murid-murid itu berkata seorang pada yang lain, adakah seorang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Lihat, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa kehendak Bapa? Apa pekerjaannya? Bersaksi. Dan perempuan Samaria itu bersaksi dan orang-orang melihat bagaimana ada Tuhan yang hidup di situ. Itulah. Jadi pekerjaan Tuhan adalah untuk memuliakan nama Dia, memberitakan kabar sukacita, membuat orang bertobat, membuat orang diampuni dosanya, membuat orang diselamatkan. Itu dia. Jadi seringkali kita tidak mengerti tanpa kita sadar. Dia investor, dia menuntut semua yang dia tanam di dalam saudara dan saya. Kita lihat lagi contohnya saudara. Kita lihat lagi Lukas 19 ayat 5 sampai dengan 7. Kita lihat bagaimana Tuhan berbisnis. Ketika Yesus sampai tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara, lihat. Sakius orangnya tidak tinggi. Mungkin agak gemuk. Karena dia kaya. Banyak hartanya. Begitu Tuhan Yesus lewat, keinginannya dia. Tidak yang suruh. Keinginannya. Dia tidak ada kebutuhan. Dia tidak sakit. Dia tidak miskin. Dia tidak dikejar-kejar utang. Tapi keinginannya untuk melihat siapa Yesus yang begitu populer.
Orang begitu banyak dan dia tidak bisa melihat karena pendeknya dia. Dan dia tidak hilang akal. Dia panjat pohon ara. Dia panjat. Dia lari ke depan mendahului. Dia panjat. Dia tunggu di sana. Saudara, luar biasa. Yang luar biasanya saudara, orang sebegitu ramai, Sakeus mau ngelihat tidak kelihatan. Dari sini tidak bakalan bisa melihat ke sana karena ada pagar hidup manusia. Dan dari sana pun bagaimana bisa melihat Sakeus yang pendek. Usahanya untuk bisa melihat dia naik ke pohonan. Tapi yang luar biasa, Tuhan tahu. Jerih lelah usaha Sakeus sedemikian luar biasa, dia tahu. Dan tidak perlu nanya kepada murid-muridnya siapa itu yang di atas. Tuhan tahu siapa dia. Sakeus turun. Aku harus menginap di rumahmu. Dan orang-orang bersungut-sungut. Saudara, jangan bersungut-sungut. Tuhan tidak lagi bersahabat dengan dia untuk berteman dan segala macam. Tuhan sedang berbisnis. Ini bisnisnya Tuhan. Ini dia makanan Tuhan. Makanya dia panggil turun itu Sakeus. Aku harus datang dan hidup di rumahmu. Saudara, ini bisnisnya Tuhan. Apakah bisnisnya berhasil atau tidak berhasil? Kita lihat. Ayat 8 sampai dengan 10. Ayat 8 sampai dengan 10. Tapi Sakeus berdiri berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari murid milikku akan kuberikan kepada orang miskin itu. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Oh, haleluya. Luar biasa saudara. Bisnisnya berhasil. Tidak ada yang nemtak, tidak ada yang omelin, tidak ada yang marah-marah, tidak ada yang perintah. Tapi inisiatifnya dia berkata, siapa yang pernah aku tipu, aku akan kembalikan. Siapa yang pernah aku tipu, siapa yang pernah aku tipu, siapa yang pernah aku tipu, aku kembalikan. Saudara, ini yang luar biasa. Bisnis daripada Tuhan berhasil. Judul khotbah saya, lupa saya. Bisnis kerajaan Allah. Bisnis kerajaan Allah. Itu yang terjadi. Dan mereka diselamatkan. Orang-orang seringkali tidak mengerti. Orang-orang seringkali tidak tahu. Tapi itulah cara Tuhan untuk berbisnis. Saudara, apakah Tuhan berbisnis selalu berhasil? Belum tentu saudara. Tuhan bisnis belum tentu semuanya berhasil. Lihat apakah ini berhasil. Lukas 18 22 25. Dia mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu lagi orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki, bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Oh, haleluya saudara. Orang kaya diberkati luar biasa. Tuhan berkata, dia berkata bagaimana untuk peroleh hidup yang kekal. Jangan membunuh, jangan memberi, kasihilah, sudah semuanya Tuhan. Oh, tinggal satu lagi. Jual hartamu, kasih orang miskin, ikut aku. Oh, dia tidak bisa karena hartanya banyak. Saudara, bisnis Tuhan Yesus gagal di sini. Kenapa? Tidak semua orang tuh bisa cari uang dan bisa berhasil. Biasanya orang-orang tertentu yang punya karunia-karunia khusus, buat dia tuh gampang dan mudah. Tapi ingat, kalau saudara diberkati kaya, sukses, berhasil,
Jangan seperti orang kaya itu. Dia tidak pernah menghargai. Dia pinter, dia bisa, dia hebat, bisnisnya luar biasa. Dia berpikir itu kan naturalnya dia, itu karena dia memang hebat, itu karena dia. Dia lupa semuanya itu datang daripada Tuhan. Tuhan bikin dia bisa sukses, Tuhan bikin dia supaya dia berhasil. Tujuannya, kalau sudah sukses, kalau sudah berhasil, kalau sudah kaya, bukan untuk dirimu sendiri, untuk menjadi berkat dimanapun kau tempatkan, untuk membuat kerajaan Allah lebih lebar, beritakan firman Tuhan, menjangkau yang tidak terjangkau. Ironisnya, dia hebat, diberkati, sukses, berhasil, tapi dia makan sendiri. Gagal. Apa yang Tuhan investkan di sana? Jangan kata dapat untung, modalnya juga tidak kembali. Sukar. Ini yang terjadi, saudara. Berapa banyak ada orang suaranya bagus untuk mengisi acara yang dia tanya, berapa bayarannya? Halo? Ya, kita perlu makan. Ya, tapi satu hal, kita bisa seperti itu. Kita bisa suara seperti itu. Kita bisa punya pemikiran, kita bisa bisnis. Semuanya adalah investasi daripada Tuhan. Tuhan sedang berbisnis kepada setiap kita. Dan dia mau bisnisnya itu berhasil. Tapi jangan kita serakah dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita lupa diri. Kita makan semuanya. Dan akhirnya ada orang kaya, ada Tuhan berkata kepada orang kaya. Orang kaya itu berkata, "Hai jiwaku, ada padamu makanan, ada padamu minuman. Bersenang-senanglah, beristirahatlah, nikmatilah." Apa kata Tuhan? "Hai orang kaya, hari ini juga nyawamu akan diangkat." Untuk siapa itu semua? Dia akan datang, dia akan tagih, dia akan minta. Di mana dia? Untungnya, hasilnya, berkati. Oleh karena itu, siapapun kita di tempat ini, kalau saudara dikaruniakan, diberikan talenta yang luar biasa, ingat, semua kita, Tuhan tanam modal atas setiap kita. Dan dia akan menuntut keuntungannya. Dalam nama Yesus. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kepada setiap kami. Kalau kami fasih lidah, kalau suara kami bagus, kalau otak kami encer, kalau bisnis kami lancar, kami sadar itu bukan karena kami semata-mata yang hebat luar biasa, tetapi itu karena talenta, karunia yang Kau berikan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah apa yang Kau tanam sebagai invest, apa yang Kau tanam di dalam diri setiap kami, mampukan kami untuk kami bisa mengelolanya dan mengembalikan untuk kemuliaan daripada-Mu Bapa. Jangan sampai kami lupa diri, kami sukses, kami berhasil, tapi kami makan itu sendiri dan Engkau dirugikan. Terima kasih Bapak. Berkati jemaat-Mu di mana mereka berada. Ingatkan mereka bahwa Tuhan sudah menanam modal atas mereka. Berkati negara kami, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Dokter, Sukses, semua jajaran sampai yang terendah tutup punggung negara kami dengan kuasa darah-Mu. Pulihkan ekonomi, nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan, saudara. Sampai jumpa dalam sesi akan datang. Tuhan Yesus berkati. Shalom.